Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang kaum Yahudi, ya. Masih berlanjut dari kajian yang kemarin, ya. Kita insyaallah pada sore hari ini akan membahas tentang kelicikan kaum Yahudi, ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kita jelas, ya, di dalam surat Al-Fatihah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, ya, yaitu siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-69, wa may yuti'illah war rasul, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka kelak mereka di akhirat akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Yang pertama minan nabiyyin, yang pertama adalah para nabi. Wasiddiqin, dan yang kedua adalah orang-orang yang membenarkan para nabi. Wasyuhada, dan yang ketiga adalah orang-orang yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat wassalihin, ya, mereka akan bersama orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman. Ya, jadi yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, karena di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya, dijelaskan tadi dalam surat An-Nisa ayat 69, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka itu ada 4 orang. Yang pertama para nabi, ya, yang kedua orang-orang yang membenarkan para nabi, wasiddiqin, membenarkan Islam. Yang ketiga wasyuhada, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang keempat wassalihin, orang-orang saleh. Nah, kemudian Allah memperingatkan di lanjutan ayat ini, ghairil maghdubi alaihim, ya, dan bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Nah, ditafsirkan oleh para ulama, ini adalah jalannya siapa? Jalannya orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang Allah murkai, yang Allah murka kepada mereka, ya. Kemudian Allah katakan di lanjutan ayatnya waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat, ya, yaitu orang-orang Nasara. Nah, tapi pembahasan kita di sini adalah tentang kelicikan kaum Yahudi, ya, di mana mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, itu orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan manusia dari musuh-musuh Islam, ya, musuh-musuh mereka, termasuk siapa? Orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-An'am ayat ke-55, Allah katakan, "Wa kadzalika nufassirul ayati wa litastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya, yaitu Al-Qur'an, ya, wa litastabina sabilul mujrimin, dan agar jelas jalan orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-An'am ayat ke-35 ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan petunjuk-petunjuknya di dalam apa? Ayat-ayatnya, di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga Allah telah menjelaskan sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang berdosa. Termasuk siapa sabilul mujrimin? Termasuk sabilul mujrimin adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ya, supaya jelas, ya, Allah banyak menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kaum Yahudi. Bagaimana perilaku-perilaku jelek yang mereka lakukan, sifat-sifat jelek yang mereka miliki. Itu apa tujuannya? Agar kita mengetahuinya, agar kita waspada, agar kita tidak mencontoh orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Nah, di sini bagaimana setelah kita mengetahui bahwa kaum Yahudi ini adalah umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah murka kepada mereka. Ya, karena apa? Mereka paling besar permusuhannya kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin, dan paling kotor makar dan kebenciannya kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin, itu orang-orang Yahudi. Ya, karena jeleknya amalan yang mereka lakukan, ya, dan kerusakan yang besar yang mereka lakukan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatun 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-60, "Qul hal unabbi'ukum," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hal unabbi'ukum," apakah mau aku beritakan kepada kalian, ya, bisyarrin min dzalika, tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya, ya, masubatan indallah, pembalasannya dari Allah Subhanahu wa taala, malla'anahullah, yaitu mereka orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Mereka adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba 'alaihi, dan Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir, dan juga di antara mereka, di antara kaum Yahudi ini ada yang Allah jadikan al-qiradah, yaitu monyet, kera, ya. Orang-orang Yahudi, di antara orang-orang Yahudi ini ada yang Allah jadikan sebagai seekor kera, seekor monyet. Ya, Allah rubah bentuknya, mereka menjadi seekor kera, seekor monyet. Wal khanazir, dan juga sebagian orang-orang Yahudi ada yang Allah rubah bentuk mereka menjadi seekor babi, ya. Ya. Wa abadat taghut, dan mereka juga orang-orang Yahudi menyembah taghut. Mereka beribadah kepada taghut. Ya. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika syarrum makana. Mereka ini, kaum Yahudi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih buruk tempatnya. Wa adallu an sawa'is sabil,
dan mereka tersesat, ya. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus, ya. Ini adalah orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, karena perilaku mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga mereka dimurkai, kaum Yahudi ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kaum Yahudi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagian mereka ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor monyet, menjadi kera, dan sebagian mereka ada yang Allah jadikan ya menjadi seekor babi, ya. Ya, subhanallah. Ini adalah sejarah kelam kaum Yahudi yang Allah ceritakan, yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan juga tentang kaum Yahudi itu dalam surat Al-Maidah ayat ke-80. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru." Ya. Engkau akan melihat, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka yatawallawna alladhina kafaru. Mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir, musyrikin. Ya. Mereka berbuat tolong menolong bersama orang-orang musyrikin, bersama orang-orang kafir. Ya, ini sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, ya, ketika perang Khandaq, ketika perang Ahzab, ya, kita ketahui orang-orang Yahudi mereka bergabung dengan kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-80. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Ya, sungguh amat buruk, ya, apa yang mereka sediakan, apa yang mereka persiapkan untuk diri mereka. An sakhitallahu alaihim, yaitu apa? Yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Wa fil adzabi hum khalidun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam siksaan yang kekal. Ya, ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Ya, subhanallah. Ya, ini adalah penjelasan bagi kita. Ya, kita tidak heran ketika orang-orang Yahudi di zaman kita sekarang ini mereka banyak membunuh kaum muslimin. Ya, mereka membantai kaum muslimin. Kita tidak heran dengan perilaku mereka. Karena itulah kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membantai kaum mukminin, muslimin di Palestina. Tidak aneh bagi kita. Mereka yang akan mendapatkan siksaan yang kekal dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita tidak heran dengan orang-orang Yahudi seperti ini. Orang-orang Yahudi mempunyai sejarah kelam, mempunyai kericikan yang sungguh, ya, sangat buruk, ya, kelak perilaku mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sampai saat ini mereka tetap dalam karakter jelek mereka. Subhanallah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari perilaku jelek mereka, menjauhkan kita dari perilaku jelek orang-orang Yahudi. Ya. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan, ya, sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.